Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian, jaga baik track record hidup kita, jaga baik tujuan hidup kita, supaya nanti ketika kita mengalami kesulitan, tantangan hidup ini, Tuhan akan turun tangan dan menolong kita untuk melewatinya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji-janji-Mu yang luar biasa, yang menolong kami bila kami hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjamin, menjaga, melindungi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Saudara pemirsa, inilah yang biasa kita dengar pada hari Natal. Orang Majus itu tadi sudah dijanjikan oleh Raja Herodes untuk balik ke Yerusalem dan beritahukan alamat di mana itu raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan kemudian
Sesudah mereka bertemu dengan Yesus, kemudian mereka mau balik lagi ke negaranya. Mereka terpikir bahwa mereka tadi sudah janji dengan Herodes untuk balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan di mana alamat Yesus yang sudah lahir itu, Raja orang Yahudi yang baru lahir. Dan saya ingin ingatkan saudara sekalian, mereka begitu tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak berpikiran negatif tentang Herodes. Masa mereka tidak punya kepekaan lihat gerak-gerik atau senyumnya Herodes itu? Kita juga bisa lihat kalau orang menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan kejahatan. Maksudnya ialah kalau mereka balik kepada Herodes, mereka dihabisi dan juga Yesus dihabisi oleh Herodes. Tapi jangan lupa saudara sekalian, bila engkau mencari Yesus, tertuju kepada Yesus dan bertemu dengan Yesus, memuji dan menyembah Dia, kata firman Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Yesus, sekarang gerejanya Yesus, maka saudara-saudara akan mengalami satu kehidupan yang dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu aman bersama-sama dengan Tuhan. Itulah pesan yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini kepada saudara-saudara sekalian. Jaga track record hidup kita, rekam jejak hidup kita setiap hari, supaya kalau kita menghadapi ancaman dan bahaya, maka Tuhan akan turun tangan menjaga kita. Bagaimana Dia bisa menjaga kita kalau kita selalu jalan dalam jalan kegelapan? Tidak bisa. Dan Tuhan menyembunyikan wajahnya, katanya, sehingga kita tidak menemukan jalan keluar dan kita mudah sekali terperangkap dalam bahaya dan masalah. Jadi hari ini mari kita dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Kata firman Tuhan, dan kena diperingatkan dalam mimpi. Mereka heran. Saya kadang-kadang sungguh-sungguh heran. Jadi mereka betul tidak ada kecurigaan, tidak memikirkan bahaya. Karena itu mereka bisa tidur nyenyak dan kemudian bermimpi. Sudah perhatikan ini baik-baik. Oleh karena apa saudara sekalian? Jalan hidup kita belum tentu semuanya mulus. Ada saingan, ada musuh, ada orang tidak suka kepada kita, sehingga kita kemudian bisa mudah sekali masuk perangkap. Tapi jangan khawatir, bersama dengan Yesus, Tuhan akan mengingatkan engkau. Saya ingin beritahukan kepada saudara-saudara sekalian, ada seorang pendeta, dia mau habis dia mengajar di satu tempat, dia mau pulang ke kampungnya, tempat dia tinggal di daerah pegunungan. Ketika dia mulai mendaki gunung itu dengan mobil, dia mulai mendaki gunung itu saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi? Kehabisan bensin. Aduh, dia begitu marah dengan diri sendiri. Kenapa saya begitu bodoh ya? Tadi waktu berangkat dari kota, pulang ke tempat rumahnya, kira-kira jaraknya mungkin sekitar 20 km. Kenapa saya begitu bodoh? Tidak siapkan siapkan bensin. Cari di tempat itu tidak ada pompa bensin. Akhirnya dia kemudian panggil orang yang lewat, turun ke kota, kemudian dengan botol dia bawa bensin itu kembali lagi. Dan itu makan waktu mungkin sekitar 4 jam bolak-balik. Nah, saudara sekalian, sesudah itu kemudian dia isi starter, jalan mobilnya. Sampai kira-kira belum jauh 1 kilometer kemudian, dia lihat jembatan putus, saudara sekalian. Jembatan putus. Dia mulai membayangkan, seandainya tadi dia terus memicu mobil, saudara tahu itu naik ke arah gunung, kemungkinan besar dia persis pada detik itu dia melewati jembatan. Saudara perhatikan,
bagaimana cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan menyelamatkan kita. Dengan kemungkinan besar menurut saya sih, Tuhan buat dia lupa. Dan Tuhan sudah atur detik-detik tertentu dalam hidup kita, sehingga kita tidak terperangkap dalam bahaya. Saudara pemirsa, mari kita jangan selalu melihat sesuatu yang negatif itu sebagai negatif. Mari kita sungguh-sungguh sadar, saudara sekalian. Jangan pernah kita kemudian baru melihat keadaan negatif, langsung kita menyalahkan orang atau bahkan menyalahkan Tuhan. Mari kita lihat orang Majus di sini. Mereka sudah bertemu dengan Yesus. Mereka sudah menyembah Yesus, kata Alkitab. Mereka sudah berkorban, memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus. Dan sesudah itu, hidup mereka, bagian dari jalan hidup mereka, diambil alih oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan mereka mengalami malapetaka. Itu pesan dari Tuhan pada malam hari ini kepada kita semua. Karena itu pesan nomor satunya ialah tetap jaga track record kita, rekam jejak kita, jaga setiap hari. Usul saya sih, setiap hari sebelum tidur, mari kita berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, bila Engkau mendapati ada sesuatu yang saya tidak sadari hari ini, yang berlawanan dengan firman Tuhan, ampuni saya, sucikan saya dengan darah-Mu, supaya kita bisa tidur dengan nyenyak dan bangun besok pagi lagi menjalani hidup ini dengan benar, kudus, tulus, dan lurus di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita kemudian melangkah, melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita lebih serius lagi mengikut Tuhan. Jaga hidup kita tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita berhadapan dengan bahaya, boleh jadi bahaya maut, maka Tuhan mengingatkan kita dengan berbagai cara untuk melepaskan kita dari bahaya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan melindungi semua hati dan pikiran dari seluruh jemaat dan pemirsa yang menyaksikan program ini. Lindungi langkah kaki kami, supaya rekam jejak kami, track record kami terpelihara di hadapan Tuhan. Lindungi hati dan pikiran kami, supaya kami mengutamakan hidup dan peka terhadap hidup yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.